Di awal-awal menjabat dulu, Mas, yang Mm-mm. saya rasakan adalah ada beberapa kasus, salah satunya adalah munculnya catcallers. Saking maraknya di beberapa kampus kan mencuat beberapa kampus, akhirnya saking maraknya adanya catcallers itu muncullah yang namanya Permendikbud tentang Mm-mm. undang-undang kekerasan seksual sampai hari ini di dalam kampus itu sudah ada yang namanya semacam duta kekerasan anti Mm-mm. seksual. Mm-mm. Itu tadi saya katakan kalau perempuan itu speak up dia salah, dia nggak Mm-mm. speak up lebih salah lagi Iya. gitu. Mm-mm. Nah, makanya perlu adanya pembangunan mental yang kuat gitu. Mm-mm. Karena saya beberapa kali nolong, ketika saya katakan bahwasanya kita mau dibawa, saya kan ketika nolong orang, mengadvokasi orang, saya katakan lagi Mas ke orangnya, Mm-mm. Dek, kamu ini maunya dibawa ke arah mana? Kita mau ke ranah hukum, Mm-mm. mau kita sanksi sosial, Mm-mm. atau kita mau kekeluargaan atau seperti apa? Mm-mm. Nyatanya banyak dari perempuan-perempuan itu yang nggak berani untuk speak up. Salam ngopi-ngopi ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini saya sedang bersama seorang sahabat yang kebetulan ini menjabat sebagai Ketua Kopri PC PMII Surabaya. Dan bukan hanya itu, beliau adalah seorang aktivis yang concern di bidang pemberdayaan perempuan, gerakan perempuan dan peranan perempuan seperti itu. Jadi mungkin biar lebih afdolnya, biar diperkenalkan sendiri. Silahkan, Julia. Oke, terima kasih ya Mas Makin ya. Hmm. Sebenarnya saya tuh rada nggak cocok ya malam ini untuk menjadi narasumber dari beliau karena Hmm. beliau ini adalah salah satu senior saya di Waduh, Surabaya. waduh, waduh. Jadi Senior, saya senior. sebenarnya yang harus lebih banyak belajar Hmm. pada malam hari ini. Maka mungkin dari teman-teman ngopi mungkin kita sharing-sharing Hmm, aja ya hmm, Mas ya, hmm. kita nggak perlu terlalu tegang. Kenalin, saya Julia Hmm. dari Kopri Surabaya yang mungkin saat ini diamanahi untuk menjabat di Ketua Kopri PC PMII Surabaya. Hmm, Nah, hmm. sebenarnya saya juga nggak nyangka ya Mas bisa masih konsisten dalam Luar biasa. pergerakan gitu. Yang mana sebenarnya saya berkecimpung dalam PMII ini sudah mulai dari tahun 2017. Wah, sudah berapa tahun tuh? Sekitar ya 5 nggak sih? 5 tahunan. 5 tahun lebih ya. 6 tahunan sudah. 6 tahunan ya, mungkin sekitar segitu. Hmm. Nah, dalam perjalanan panjang saya memang ternyata banyak sekali Mas hal-hal yang sekiranya bisa kita ambil manfaatnya untuk pergerakan dalam dunia perempuan sendiri. Karena dalam PMII sendiri, saya sebenarnya lebih banyak konsen di dunia perempuan gitu. Karena kenapa? Ternyata masih banyak Mas pertanyaan dari sahabat maupun sahabati Hmm. tentang apa sih fungsi dari organisasi perempuan. Kita Iya. bukan hanya ngomongin Kopri nih Mas, Hmm. tapi ternyata sahabat Kan banyak dan banget. kawan-kawan kita sendiri gitu ternyata belum memahami apa sih eh, fungsi dari organisasi perempuan sendiri gitu. Sebenarnya banyak, bahkan kita lihat ya Mas dalam perjalanan kemerdekaan negara Indonesia nih, Hmm. apakah Soekarno itu tidak terlepas dari peran perempuan Wah, gitu. kalau kita baca sejarahnya Iya, nggak bisa nggak dilepas bisa. dengan Bahkan orang pertama yang membuka pemikiran Soekarno tentang rakyat kecil itu sendiri adalah Sarinah, sudah. yang mana dia ini juga seorang perempuan Hmm. gitu. Nah, maka dari itu hadirnya Kopri dalam tubuh PMII itu tidak serta-merta atau tidak untuk memecah belah PMI itu sendiri. Hmm. Tidak untuk memecah belah PMI itu sendiri. Tapi itu sebagai wadah sahabat-sahabat kader perempuan untuk mampu membuat dapurnya sendiri. Langsung di awal-awal langsung ngegas banget ini kalau Iya, Bu Kopri ini karena memang duniamu itu sudah tentang gimana kita memberdayakan perempuan, betul. pergerakan perempuan marak. Cuma sebelum sedalam itu, Jun, kamu kan sebagai ketua nih Kopri di Surabaya nih. Cita-citamu di periodemu kali ini apa? Gerakan apa yang mungkin sedang atau telah dan akan kamu lakukan dan ingin apa yang ingin kamu wujudkan? Oke. Eh, di periode kali ini, Mas, saya lebih fokus kepada bagaimana pemberdayaan sumber manusia, human resource ya. Karena kita ngomong tentang dunia yang semakin masif, tentang dunia yang semakin masif pergerakannya, maka dari itu perlu salah satu hal yang paling penting untuk menghadapi dunia ini adalah adanya karakter.
Karakter. adanya karakter dan mentalitas dari seorang perempuan itu sendiri. Boleh lebih spesifik tuh maksudnya. Oke. Kalau kita mengaca pada beberapa hal yang sudah saya lakukan di PMII, sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil, hal yang bisa kita manfaatkan. Nah, ternyata dalam perjalanan ini ada banyak seperti halnya hari ini perubahan behavior. Ada perubahan behavior yang sangat masif dalam dunia pergerakan, Mas. Kalau dulu kita ngomong tentang pergerakan itu adalah aksi, demo, membaca buku, kritikan dan yang lain-lain. Tapi ternyata hari ini sudah enggak, Mas. Banyak dari teman-teman yang hari ini sudah mampu memanfaatkan media massa sebagai ajang untuk menyalurkan ilmunya, menyalurkan potensinya, yang mana itu juga berimplikasi pada nilai gerakannya efektif juga. Begitu. Nah, dari sini ini sebenarnya yang menjadi hal menarik juga, Mas. Ini yang menjadi mentalitas sahabat-sahabat ini menurun. Kok bisa, Jun? Mentalitas sahabat-sahabat ini menurun. Makanya kemarin waktu saya mau menjabat itu pasti saya melakukan diskusi dengan beberapa senior yang pastinya sudah ada di PMI sejak dulu ya. Mas, kita enaknya ini mau di tahunku ini saya ingin mengangkat ini. Ada yang mengarahkan untuk kepada kasus-kasus pelecehan seksual kan, Mas. Tapi saya ngerasa useless, Mas. Kenapa kayak gitu? Ternyata setelah saya pelajari, saya beberapa melakukan advokasi di dalam tubuh PMI, sebenarnya kasus-kasus itu nggak jauh dari lingkungan kita sendiri. Aduh. Mengerikan. Makanya saya dalam tahun ini itu lebih mengarah pada bagaimana sih sahabat-sahabat itu mampu menjadi garda terdepan. Yang pertama adalah untuk dirinya sendiri. Makanya perlu adanya penguatan mental. Gitu. Berarti fokus utama yang akan kamu perbaiki itu adalah di mentalitas dan karakternya. Iya, itu yang paling penting gitu. Ya itu karena saya kadang ngerasa useless, tapi kita tidak serta-merta melepaskan, Mas, tidak serta-merta melepaskan. Kita tetap melakukan advokasi, kita tetap melakukan berbagai macam cara untuk sahabat-sahabat mampu struggling dalam dunia-dunia yang sifatnya mungkin kalau perempuan itu melemahkan perempuan. Iya, Jul, kalau yang kamu temui nih kan sudah ada separuh periode ya sudah. Iya. Apa kasus-kasus yang marak lah di Surabaya tentang perempuannya apa? Oke. Di awal-awal menjabat dulu, Mas, yang saya rasakan adalah ada beberapa kasus, salah satunya adalah munculnya catcallers. Catcallers. Iya. Yang catcallers itu mungkin biar teman-teman tahu yang kayak apa sih contohnya? Sebuah permintaan pertolongan. Sebuah permintaan pertolongan bagi kaum-kaum yang merasakan adanya pelecehan seksual. Gitu. Dari situ baru waktu itu muncul yang namanya saking maraknya nih, Mas. Saking maraknya di beberapa kampus kan mencuat beberapa kampus, akhirnya saking maraknya adanya catcallers itu muncullah yang namanya Permendikbud tentang undang-undang kekerasan seksual. Sampai hari ini di dalam kampus itu sudah ada yang namanya semacam duta kekerasan anti seksual gitu. Nah, anti kekerasan seksual. Nah, dari situ itu masih banyak ternyata rentetannya, Mas. Bahkan yang saya temui adalah beberapa sahabat yang memang membutuhkan pertolongan dari adanya kasus kekerasan seksual ini, yang sebenarnya juga pelakunya yang nggak jauh-jauh dari kita. Sayangnya organisasi kita ini kadang-kadang kita harus menjaga marwah organisasi. Ini yang menjadi tumpang tindih dan keresahan kok bisa? saya. Kenapa itu? Kasusnya di mana saat memang pergerakan itu dibuat supaya bisa menyelesaikan suatu persoalan tertentu, malah kamu bilang tadi akan bertabrakan mungkin atau bersinggungan dengan marwah organisasi, itu dalam hal apa contohnya? Jadi sebenarnya kita ngomongin organisasi ekstra kampus ya, Mas. Kita ngomongin organisasi ekstra kampus ini tidak jauh-jauh dari orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual itu lebih tinggi. Karena kenapa? Organisasi ekstra kampus ini memiliki label yaitu mahasiswa. Benar. Mahasiswa ini sudah, kalau ngomongin intelektual, gaya berpikir dan yang lain-lainnya, kekritik, sudah domainnya.
udah di atas rata-rata lah, Mas. Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, sayangnya ini yang menjadi hal yang perlu sama-sama kita analisis bersama gitu, Mas. Sama-sama harus kita perbaiki bersama bahwasanya organisasi ekstra kampus ini adalah organisasi yang memerlukan regenerasi. Ya. Yang memerlukan adanya kaderisasi untuk regenerasi, dan ini yang akan nantinya menjadi suatu wadah untuk teman-teman, kawan-kawan ini mampu mengekspresikan dirinya untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Kan memang gitu. harusnya kayak gitu. Ya, konsepnya kayak gitu, Mas. Jadi organisasi ekstra kampus itu sebenarnya laboratorium untuk sahabat-sahabat bergerak gitu. Nah, nyatanya kenyataan yang ada adalah organisasi ekstra kampus dalam proses kaderisasi ini hanya perempuan ini dimanfaatkan sebagai objek. Wah, ini banyak yang saya rasakan, Mas. Jadi perempuan ini hanya kasar banget kamu mengatakan objek, organisasi ekstra hanya memanfaatkan perempuan sebagai objek. Nah, dan kok bisa tuh, Jul? Karena saya ada di lapangan, Mas. Karena saya menjadi salah satu orang yang terlibat dalam proses kaderisasi di organisasi gitu. Nah, makanya dalam hal ini ketika seperti itu, ini yang harus sama-sama kita sadari, kita bangun bahwasanya hadirnya sekolah Islam gender ya kalau di PMI, sekolah Islam gender, SKK itu tidak diperuntukkan untuk perempuan saja. Makanya yang harus keterbukaan, memiliki keterbukaan berpikir ini tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki. Laki-laki juga perlu mengikuti laki-laki gitu. Jul, tapi saya ngobrol sama kamu itu kamu kayak menghayati banget ya ketika berbicara tentang kekerasan seksual, peranan seksual. Berarti kamu menunjukkan bahwa konsentrasimu di bidang peranan perempuan ini sudah sangat dalam ya dalam hal ini. Banyak hal yang sudah kamu lakukan juga untuk memperbaiki ini, termasuk tadi ketika kamu merasa sebagai objek belaka begitu. Maksudnya yang sekarang menjadi saya penasaran itu contohnya itu seperti apa sih, contoh spesifiknya ketika kamu merasa dalam organisasi intelektual ya bahasanya ya itu hanya menjadikan perempuan sebagai objek kaderisasi. Nah, ini sebenarnya sudah banyak, Mas. Ketika kita realnya contohnya. Contoh. Jadi ketika saya mengatakan ini, pastinya saya sudah karena saya sudah ada gitu ya, Mas ya. Banyak sekali contoh teman-teman sahabat-sahabat perempuan ini yang hanya dijadikan sebagai objek. Bahkan munculnya Kopri ini juga menjadi polemik kan antara iya dan tidak gitu, karena sahabat-sahabat Kopri ini sebenarnya ingin membebaskan diri untuk mampu berpikir, bergerak sesuai dengan ranah perempuan itu gitu. Nah, beberapa contoh kasus yang sudah saya tangani gitu, Mas. Ternyata ada yang mengatakan bahwasanya ini itu hanya kaderisasi gitu. Udah terlanjur dibaperi, udah terlanjur ini, ternyata hanya ranah kaderisasi. Setelah itu ditinggalkan dan ya itu semua kayak gitu, Mas. Itu banyak polanya. Nah, ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah lagi sampai pada tahap yang mana ini mungkin mencoreng nama baik perempuan itu sendiri. Karena kita itu hidup di Indonesia, ini penuh dengan norma, Mas. Kita tidak hidup di negara liberal. Mungkin kalau di negara liberal, kita hidup di negara liberal itu menjadi suatu kelaziman. Kita sama-sama suka, ya it's okay gitu. Tapi kalau di negara-negara yang memiliki norma dan aturan, walaupun kita sama-sama suka dengan janji mau dinikahi, mau apa, hari ini kita sudah ada perlindungannya. Gitu. Hari ini kita sudah ada perlindungannya. Berarti saya mengambil saya mendapatkan simbol-simbol dari kamu cerita ini bahwa memang benar-benar masih berlaku tuh. Bahkan di organisasi kemahasiswaan di mana perempuan ini hanya sebagai kasarnya itu adalah alat saja, alat untuk misalkan untuk formalitas organisasi, terus dijadikan objek untuk hal-hal yang begituan lah ya, dengan banyak bahasa yang lain. Artinya tidak menolong dong adanya organisasi-organisasi kayak gitu, itu nggak menolong berarti. Sebenarnya organisasi tidak bisa menyelesaikan lah bahasanya ya pada permasalahan perempuan.
sebenarnya organisasi-organisasi ini hadir, Mas, organisasi ekstra kampus. Ini didirikan oleh ulama, didirikan oleh tokoh-tokoh yang hebat. Yang artinya ada niat yang sangat luar biasa baik, yang memang sudah didesain oleh para tokoh-tokoh hebat yang sudah mendirikan organisasi-organisasi ini, gitu. Tapi beberapa hal memang ketika saya berada di lapangan dan menemukan kasus kekerasan seksual, Mas, ternyata yang terjadi tadi Mas saya katakan adalah sahabat-sahabat kader putri ini tidak mampu menolong dirinya sendiri. Sehingga ketika saya katakan perempuan ini sebenarnya serba salah, Mas. Serba salah. Mau speak up dia salah. Bukan cowok berarti yang serba salah. Iya, bukan. Curhat ya. Mau speak up dia salah, mau nggak speak up dia lebih salah lagi. Karena gini, ketika speak up itu satu, mereka mentalnya nggak siap. Makanya yang harus diperbaiki saya katakan tadi adalah mentalitas. Mentalnya nggak siap. Terus bagaimana anggapan masyarakat tentang perempuan yang pasti di situ lo kan sing geleman gitu lek bahasa Surabaya kan ngono ya. Kamu aja yang mau gitu kan. Kan sing geleman gitu. Kamu aja yang gampang. Padahal ada proses di mana sebenarnya ada keterlibatan dua orang gitu. Ada keterlibatan dua orang dalam proses itu gitu, Mas. Jadi saya tidak sepakat ketika ada yang mengatakan bahwasanya Jul, ini resiko loh sebenarnya, ada konsekuensi karena kamu ini ketua Kopri di salah satu organisasi ya, dan kamu mengatakan di organisasi seperti yang kamu aktif itu pun masih terjadi tuh pemanfaatan perempuan sebagai objek belaka begitu kan. Terus ada kepalsuan terjadi yang namanya kepalsuan tentang peranan perempuan. Nyatanya yang terjadi tetap pelemahan terhadap perempuan itu terjadi, kekerasan terhadap seksual bahkan pemanfaatan itu terjadi. Terus menurut kamu seorang yang aktivis perempuan terus gimana cara menyelesaikan hal-hal seperti itu? Nah, untungnya ya Mas ya, untungnya hari ini kita sudah diuntungkan dengan adanya dengan adanya undang-undang kekerasan seksual, yang mana memang pada proses untuk menjadi sebuah undang-undang ini polemiknya sangat luar biasa, mulai dari rancangan berapa tahun kita menunggu sampai undang-undang itu disahkan gitu. Itu polemiknya kan sangat panjang ya Mas ya. Nah, dari situ ini sebenarnya sahabat-sahabat kader-kader ini sebenarnya sudah terlindungi dengan adanya undang-undang kekerasan seksual gitu. Contoh saja mungkin ada sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa nanti akan dinikahi dengan melakukan hal tersebut. Janji-janji itu sudah bisa dilaporkan loh Mas. Oh iya. Iya, hari ini sudah bisa dilaporkan. Jadi dengan berkedok janji-janji itu kita sudah ada undang-undangnya gitu. Dengan berkedok janji-janji yang dinikahi lah apalah itu semuanya sudah ada undang-undangnya gitu. Tapi kan akhirnya menjadi sulit juga karena ada itu ketidak saling terpaksaan itu kan. Iya. terus gimana ketika misalkan dia itu kan melaporkan kekecewaan ceritanya, bukan melaporkan tindakan. Karena waktu dia melakukan tindakan itu kan dia tidak merasa dikecewakan satu sama lain. Tapi ketika misalkan, jadi bahasanya kan mereka melapor karena si cowok ya kan tidak menepati janji begitu. Nah bagaimana kalau si cewek yang tidak menepati janji misalkan, terus apakah si cowok bisa bisa melaporkan? Bisa. Karena kita ngomongin kekerasan seksual, ngomongin gender itu kan ngomongin berbicara tentang kemanusiaan Mas. Berbicara dengan aku, kamu, dan kita itu setara gitu. Yang artinya bisa berarti cowok bisa. Berarti ini tidak pada objek perempuan saja. Iya, tapi sebagai manusia. Oh ya, keren. Sebagai manusia, makanya munculnya undang-undang kekerasan seksual, undang-undang tindak pidana TPKS ini Mas, sebenarnya ini sangat membantu perempuan agar mampu melindungi dirinya sendiri gitu. Hanya saja yang menjadi PR besar adalah pada tahap mentalitasnya. Tapi kalau memang saya ini sebenarnya kurang sepakat ya kalau menjadikan undang-undang itu adalah perlindungan utama. Betul. Perlindungan utama untuk perempuan ya dalam hal kekerasan seksual ataupun pelecehan ataupun pelemahan dan lain sebagainya. Kalau menurut kamu, apa yang akan bisa benar-benar jadi senjata utama untuk perempuan untuk bahasamu itu bisa nolong dirinya sendiri? Mental, Mas. Yang seperti apa maksud? Karena
gini, stereotip masyarakat Mm-mm. itu kita berbicara tentang stereotip masyarakat Mm-mm. terhadap perempuan ya Mas. Mm-mm. Itu tadi saya katakan kalau perempuan itu speak up dia salah, dia nggak speak up lebih salah lagi Iya. gitu. Mm-mm. Nah, makanya perlu adanya pembangunan mental yang kuat gitu. Mm-mm. Karena saya beberapa kali nolong, ketika saya katakan bahwasanya kita mau dibawa, saya kan ketika nolong orang, mengadvokasi orang, saya katakan lagi Mas ke orang, Mm-mm. Dek, kamu ini maunya dibawa ke arah mana? Kita mau ke ranah hukum, Mm-mm. mau kita sanksi sosial, Mm-mm. atau kita mau kekeluargaan atau seperti apa? Mm-mm. Nyatanya banyak dari perempuan-perempuan itu yang nggak berani untuk speak up Oh, ya. gitu. Jadi Berarti dari perempuannya sendiri iya, ya? kalau kita mau ke ranah sosial, Heeh. itu mereka tidak berani karena adanya anggapan masyarakat. Kalau kita ke ranah hukum, eh, ternyata mungkin ada beberapa kasus yang memang tidak bisa dibuktikan. Heeh. Karena gini Mas, pemerkosaan bisa dikatakan pemerkosaan, itu ini kita ngomong agak 18 plus Iya, nggak apa-apa ya. iya, nggak apa. Karena ini kan lebih pada permasalahan yang memang umum terjadi Iya. gitu kan. Visum Visum. itu bisa dilakukan kalau ada suatu robekan itu yang memang adanya keterpaksaan. Jadi proses dari apa sih hubungan seksual itu ketika si cowok masuk kepada si perempuan, ini perempuan kan akan mengeluarkan lendir. Nah, bisa dikatakan itu kekerasan seksual apabila si perempuan itu tidak ada nafsu. Yang artinya tidak ada suatu hal yang bisa membuat si cowok ini bisa masuk ke perempuan itu. Jadi tidak saling siap lah ya. Iya, nah, lendir ini bisa dihasilkan kalau perempuan itu mau, Mas. Oh, gitu. Jadi kalau perempuannya nggak mau, nggak terjadi. Gitu, nggak nafsu gitu. Nah, itu bisa kalau visum itu kayak gitu. Jadi bisa divisum apabila itu ada robekan dari selaput darah, bukan robekan ya istilahnya luka gitu. Iya, tapi luka. masih diperdebatkan banget itu, Jun. Itu kan spesifik yang sangat kecil ya untuk bisa akhirnya pasif misalkan tidak nafsu, tapi seberapa mampu kita memastikan bahwa itu tidak nafsu. Gimana kalau di pertengahan nafsu atau seperti apa gitu. Nah, ya. Makanya Mas Undang-Undang TPKS itu ada 9 hal yang dibahas, tidak hanya berbicara tentang proses hubungan seksualnya. Tapi ada yang mulai dari verbal, non-verbal, sampai pemaksaan pernikahan juga itu dibahas di situ. Gitu. Jadi sangat kompleks, Mas. Memang undang-undang ini membahas tentang bagaimana afirmasi perempuan itu dikuatkan dari. Berarti rumit juga ya, kompleks terus dan sudah mengakar begitu. Terus Jul, ini kan banyak sekali kamu cerita dari permasalahan perempuan, masuk pada permasalahan yang masih terjadi di keorganisasian misalkan. Satu langkah yang akan kamu ambil yang kamu yakin sukses ya dalam periodemu dalam memberikan pemberdayaan terhadap perempuan itu apa nih? Satu langkah konkret lah yang akan dilakukan oleh Kopri di bawah komandomu di Surabaya ini apa untuk menyelesaikan, karena kan apalagi Surabaya ini kan metropolitan ya, kampus-kampus ini. Benar katamu tadi, kadang gerakan perempuan itu dibatalkan oleh perempuan itu sendiri, oleh karena ketakutannya, rasa malunya. Terus kadang itu memang tidak senang gitu kalau ada perempuan yang aktif seperti kamu ini misalkan kan. Jadi apa Jul yang akan kamu? Oke, salah satu gerakan yang memang saya lakukan Mas dalam periode saya untuk sama-sama kita maju bersama gitu dalam hal menanggulangi kasus ini adalah kita sama-sama saling menguatkan. Jadi alhamdulillahnya tahun ini Kopri itu kita sama-sama memiliki emosional yang sama gitu Mas. Yang artinya kita. Tapi kan ini bukan soal Kopri semata, Jul. Ini tentang perempuan kan. Betul. Tentang perempuan gitu. Jadi alhamdulillahnya ini kita memiliki sebuah sistem ya, di mana sahabat-sahabat teman-teman perempuan ini kita sama-sama bergerak, sama-sama maju bersama gitu. Makanya saya masif untuk datang ke komisariat-komisariat gitu untuk memberikan edukasi gitu, salah satunya itu karena kita melihat bahwasanya
kita tidak bisa bergerak sendiri. Makanya ada woman support woman, itu yang paling Luar penting. biasa. Woman support woman. Itu Iya. gerakan yang Iya. keren banget. Berarti di sana ada edukasi juga, Iya. advokasinya juga disiapkan. Iya, jadi teman-teman biasanya di kepengurusan kemarin itu sebenarnya ada web untuk melaporkan teman-teman yang kekerasan seksual gitu. Tapi sepertinya teman-teman ini lebih gampang kalau curhatnya itu secara langsung gitu. Iya. Makanya kalau teman-teman itu biasanya datang ke saya, Mbak, saya gini, itu biasanya saya langsung turun, Mas. Saya mau nanya satu hal ini. Ini kan berkaitan dengan perempuan yang katanya identik ya atau cenderung pada perasaan ya. Jadi gak mengutamakan logika dulu tapi perasaan. Contoh begini, perempuan itu baru dikecewakan banget gitu ya, baru berani speak up gitu Julia. Lebih tepatnya ketika dikecewakan sekali, 2 kali, 3 kali, berapa kali itu dia kayak nerima, memaafkan. Nah, itu menurut kamu apa juga menjadi bagian dari hambatan untuk kemajuan mental perempuan? Sebenarnya saya mau mengatakan iya, tapi juga nggak iya banget sih, Mas. Agak iya berarti. Agak iya, ya, agak iya, gitu. Agak iya gitu. Iya benar, kalau perempuan itu memang lebih cenderung dalam ngomongin soal cinta gitu loh, Mas. Iya benar. Ini ngomongin soal cinta ya, bukan pergerakan ya, bukan pergerakan. Ngomongin soal relationship. Itu lebih banyak ketika membangun suatu hubungan relationship itu logikanya agak berkurang gitu. Jadi memang karena logika sama perasaan itu kan nggak bisa kerja barengan gitu kan. Iya nggak bisa kerja barengan gitu. Sebenarnya perempuan itu ada yang namanya inner child. Ya nggak ya inner child di semuanya. Di semuanya cowok ya. Juga. Cowok juga. Nah ini yang membuat kadang kita harus mempertanyakan dulu. Jadi mempertanyakan dulu. Sebelum kita pada ranah proses advokasi, kita harus melihat dulu latar belakang perempuan itu seperti apa. Gitu. Iya. Kadang memang ada suatu kekosongan dalam diri perempuan yang butuh diisi oleh laki-laki. Makanya kenapa ketika ada kasus-kasus itu gitu, kita tidak serta-merta ngejudge. Kita nggak bisa serta-merta ngejudge bahwa perempuan dan laki-laki gitu. Tapi memang harus ada sebuah formulasi dulu gitu. Kita harus melihat dulu latar belakangnya seperti apa. Mungkin dalam diri perempuan itu ada sebuah kekosongan sehingga perlu adanya ketika ada laki-laki yang masuk itu sudah lebih gampang gitu loh, Mas. Nah, saya juga nggak bisa ngejudge langsung ketika ada sahabat-sahabat yang terkena dampak itu gitu. Mungkin kehilangan sosok seorang ayah. Lalu itulah ya, ada suatu kebutuhan yang sangat ini kebutuhan batin yang memang harus dipenuhi gitu. Makanya nggak bisa kita ngejudge serta-merta. Sepertinya sangat kompleks permasalahan perempuan. Iya. Dan maksudnya apa ya? Kadang itu memang ada solusi yang sudah dirasa efektif, tapi dihentikan sendiri solusi itu, ditarik-tarik sendiri untuk tidak. Itu sulit banget loh buat kamu Ketua Kopri. Dan bagaimana kamu akan menunjukkan kepada organisasi, kepada masyarakat, kepada mahasiswa di Surabaya bahwa ada perbaikan tentang pergerakan perempuan, tentang peranan perempuan. Belum lagi ini kita berbicara yang menolak ya, yang menolak dengan istilah-istilah apa namanya itu, kesetaraan gender dan lain sebagainya dari luar. Ini di dalam sendiri ini banyak sekali loh Ju. Gimana itu nanti kamu? Kita sebenarnya ngomongin kekerasan seksual ini kayak bukan hal baru lagi gitu Mas ya. Udah dari zaman dulu dan nggak selesai dan nggak pernah selesai gitu, karena ya itu Mas, manusia itu kan ada yang namanya pemikiran manusia itu kan selalu berubah gitu. Jadi kita nggak bisa men-setting bagaimana pemikiran manusia. Yang bisa kita lakukan adalah safety diri sendiri gitu. Kita menjadi garda terdepan untuk diri kita sendiri. Berarti untuk perempuan, semua perempuan di luar sana pertama harus punya protect untuk diri sendiri ya, punya sistem yang bisa memproteksi diri sendiri. Oh, dan sebelum berakhir nih, saya mau minta tanggapan, sekarang kan lagi rame nih tentang Miss Indonesia ya. Iya. Miss Indonesia itu yang katanya apa ya namanya, ditelanjangi, disuruh telanjang, terus dilihat body checking. Body checking dan lain sebagainya, yang itu menurut ada banyak pelaporan itu sudah masuk pada ranah pelecehan seksual gitu. Iya. Tanggapan kamu tentang itu ya?
Jadi adanya peran Putri Indonesia ini sebenarnya sedikit mengubah stigma masyarakat tentang cantik, Mas. Tentang cantik, seakan-akan tubuh perempuan ideal itu direpresentasikan dengan Putri Indonesia. Nah, ya. Eh, Tinggi, terus putih gitu, terus berat badan, harus makan A, B, C, D. Sebenarnya itu kan menyiksa. Menyiksa dari perempuan itu sendiri. Makanya ketika kita berbicara tentang Putri Indonesia ini kan kasus lagi viral banget nih, Mas. Sampai fotografernya aja mengundurkan diri gitu. Iya, banyak yang mengundurkan diri gara-gara adanya kasus ini gitu. Kasus dari Miss Indonesia ini, di mana ada seorang Miss Indonesia yang memang disuruh telanjang untuk di body checking gitu. Dan bukan hanya body checking saja, tapi sampai hal-hal yang spesifik. Iya, gitu, sampai hal-hal yang spesifik, yang mana ini sebenarnya mengganggu dari perempuan itu sendiri. Nah, saya sendiri juga turut sepakat ya ketika ada seorang Putri Indonesia yang mampu speak up gitu. Ketika seorang Putri Indonesia itu kan memiliki daya influence lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Tinggi banget. Pengaruhnya lebih tinggi. Makanya ketika ada seorang influencer yang mampu itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap perubahan stereotip masyarakat ini, saya sangat sepakat, Mas, gitu. Betul yang dilakukan oleh Putri Indonesia itu, dia speak up gitu. Ini adalah salah satu bisa sudah dijadikan kemajuan contoh banget ya untuk pergerakan perempuan. Itu kemajuan banget ini. Ini kemajuan banget gitu. Ada sampai Putri Indonesia yang berani speak up gitu. Karena bisa jadi ini sudah terjadi dari sudah terjadi beberapa kali gitu. Bahkan teman-teman yang berada di ranah-ranah pergerakan itu juga bisa menjadi salah satu inspirasi gitu. Salah satu pemikiran baru bahwasanya Putri Indonesia itu sebenarnya cantik itu tidak harus seperti itu gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Terus menurut kamu gimana tentang gimananya? Stereotip yang menurut Kak yang perlu dirubah dari stereotip menurut saya perempuan yang ideal. Sebenarnya setiap manusia itu tidak ada yang ideal menurut saya. Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mampu memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Makanya kita sebenarnya harus mampu menganalisis seberapa sih kekuatan kita dan seberapa kelemahan kita, sehingga dalam proses bergerak dan berpikir ini kita mampu untuk menjadi maksimal untuk diri kita sendiri. Wow. Terus misalkan mau diadakan ajang Miss Indonesia, itu idealnya seperti apa? Maksudnya gambaran kamu Miss Indonesia yang ideal gimana? Nggak perlu body checking, nggak perlu pertanyaan wawasan atau apa yang harus diganti apa? Oke, berbicara tentang Putri Indonesia, Miss Indonesia dan Miss yang lain, itu sebenarnya kita itu sebenarnya budaya Barat yang kita adopsi kan, Mas ya. Tapi kan ini sudah terjadi bertahun-tahun dan katanya bisa mengangkat nama negara bangsa. Kan? Sebenarnya salah satu produk lokalnya masyarakat Indonesia itu kan nggak yang kayak gitu. Nggak yang kayak apa? Kita itu ya kulitnya kayak gini-gini nih, Mas. Jadi kalau melihat dari Putri Indonesia, dari kasusnya Putri Indonesia itu putri-putri dan putri-putri yang lain itu ada suatu role yang harus disepakati kan. Sehingga kalau cuman ngomongin pinter aja, ngomongin pengaruh terhadap negara ini gitu, itu tidak menjadi suatu acuan gitu, karena Putri Indonesia ini kan akan dibawa ke ajang yang lebih tinggi lagi di nasional gitu. Nah, itu standarnya harus ngikutin di nasional, di internasionalnya gitu. Coba kalau seumpama teman-teman yang di daerah yang memiliki kulit hitam, yang tubuh tidak terlalu tinggi, tapi memiliki daya pikir yang luar biasa, memiliki pengaruh terhadap bangsa ini, ya bisa jadi selesai diseleksi, nggak qualifier. Iya, dia nggak masuk gitu. Padahal kan itu lebih, kalau kita lihat itu yang lebih membawa value-nya sebagai seorang perempuan, sebagai representasi dari negara kita, itu kan juga bisa dijadikan gitu. Oke, keren banget. Saya senang banget ngobrol dengan Julia. Meskipun masih muda banget Julia, masih mahasiswa kamu, belum lulus? Masih ya mahasiswa ini sih, lanjutan gitu. Oh iya. Tapi pemikirannya udah sangat maju dan saya yakin kalau lebih banyak orang seperti kamu, baik di organisasi Kopri, PMI ini ataupun di organisasi lain, itu insya Allah akan jauh lebih maju
pergerakan dan peranan perempuan. Karena salah satu sudah banyak loh Jul, kita tidak bisa memungkiri ya, banyak sekali kemajuan ya yang kita dapat dari organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan itu. Meskipun ya evaluasinya juga masih banyak. Tapi ini kan bagian dari proses dan hasilnya sudah sangat banyak gitu kan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas diskusinya. Semoga upaya-upaya kamu di perbaikan ya mentalitas perempuan katanya tadi di Surabaya ini menjadi sukses begitu, bisa tercapai. Dan terus mungkin ada penutup dari kami. Oke, sebenarnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga ya Mas sama organisasi yang mungkin membentuk saya pada hari ini gitu. Ya, karena tanpa organisasi ini mungkin kita tidak bisa, saya terlebihnya tidak bisa sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk memberikan manfaat untuk orang di lingkungan sekitar kita, gitu. Kalau kita melihat pada apa yang terjadi pada perempuan hari ini, saya katakan kepada seluruh kader-kader, terutama kader Kopri, sama-sama ayo kita saling menguatkan, karena kita itu sebenarnya tidak sendiri, gitu. Makanya woman support woman itu harus benar-benar digalakkan gitu Mas. Kita tidak sendiri. Kita saling menggenggam, kita saling menguatkan untuk sama-sama maju. Kita harus bisa memprotek diri sendiri dan lingkungan kita gitu. Karena semakin majunya zaman, ini kekerasan seksual ini tidak hanya berbicara di ranah-ranah yang sekiranya itu tidak secara visual, tidak secara langsung gitu Mas. Jadi ada banyak gitu, nonverbal juga banyak. Makanya clue-clue yang harus disadari ya, bahwa ini akan sudah masuk pada. Iya, clue-clue yang harus disadari ini. Jadi jangan takut itu sih Mas. Ayo kita sama-sama bangun mental kita untuk teman-teman agar memiliki proteksi dalam dirinya sendiri. Dan jika kita melihat sahabat-sahabat yang hari ini bergerak dalam dunia politik, itu saya mendukung banget. Senior-senior, terus sahabat-sahabat yang hari ini bergerak dalam dunia politik, terkhusus untuk perempuan, itu saya sangat mendukung. Karena kenapa? Kebijakan yang menguntungkan perempuan, Mas, itu tercipta dari ranah-ranah politik. Oh, luar biasa. Dari peran-peran sahabat-sahabat dalam dunia politik gitu. Makanya nggak apa-apa kalau sahabat-sahabat ini memiliki pemikiran untuk maju dalam dunia politik, itu lebih, menurut saya itu lebih bisa mengafirmasi dari kebijakan yang menguntungkan perempuan itu sendiri. Luar biasa. Terutama kalau perempuan tuh jangan hanya mau sampai dimanfaatkan hanya karena dijanji-janjikan mau dinikahin, tapi perempuan juga harus mengkualifikasi juga ya. Apakah cowok ini layak untuk menikahi saya kan gitu tuh. Jangan langsung baper ketika dijanjiin pernikahan gitu, tapi apakah benar-benar kualitasnya, value-nya bagus sih cowok. Gitu Jul ya. Iya, terima kasih Mas Makin. Ini saya banyak sih mendapatkan saya dapat insight karena kebetulan saya juga kurang aware ya tentang hal itu. Saya cuma tahu kasus-kasus terus gerakan-gerakan perempuan, tapi spesifik soal yang mau ceritakan saya masih minim banget. Tapi asik banget, mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu. Dan kalau kamu udah selesai dari periode Ketua Kopri ini, saya ingin nanya-nanya lagi gimana perjalanan selama ini. Thank you banget Julia sebagai Ketua Kopri PCPMI Surabaya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman. Salam ngopi-ngopi.